Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita dalam segmen terakhir dalam judul Opportunities in ASEAN China Free Trade for Indonesia. Tadi kita bicara kelihatannya balik-balik yang kita lihat yang lebih besar threat-nya dibandingkan opportunity-nya nih. Tapi kita tadi dapat satu clue bahwa untuk opportunity ini mungkin saat ini juga masih dalam pencarian juga ya. Dan salah satu cara untuk membuat kita lebih punya opportunity adalah kita harus punya fokus industri ataupun strategic industri mana yang kita committed untuk kita bangun bersama antara pemerintah dan swasta supaya kita fokus di beberapa industri yang kita bisa unggul di dunia gitu kan, ataupun dalam Asia, karena sebentar lagi juga kita akan masuk Asia Free Trade. Nah, pertanyaannya Pak, di dunia usaha sendiri itu bisa nggak sih kita yang mengidentifikasi kemudian kita yang nyodorin ke pemerintah? Iya, bisa Pak. Jadi bisa. Itu justru sangat bisa. Itu tergantung pemainnya kan. Pemainnya mau tadi saya sampaikan yang kita khawatirkan adalah kalau semangatnya mau keluar dari industri, itu yang kita harapkan tidak seperti itu. Jadi kita harus justru kembali meneguhkan kita bahwa untuk kesejahteraan bangsa ini memang sangat diperlukan ekonomi dengan nilai-nilai tambah yang kita harapkan akan semakin tinggi kan nilai tambahnya, bukan hanya sebagai trader. Nah, jadi memang perlu dilakukan suatu mapping. Kita tentukan national interest kita apa. Contohnya misalnya kayak CPO. CPO itu kita sudah menjadi pemain kelas dunia kan sebetulnya kan. Tapi kenapa juga kita masih rajin aja jualnya CPO-nya aja gitu loh. Bahwa itu diolah gitu kan menjadi nilai tambahnya lebih tinggi. Karet misalnya. Mungkin Pak Bayu tahu kita juga pemain karet besar kan. Cina nggak punya karet gitu kan. Kita punya hutan yang besar yang sekarang rusak. Kenapa nggak itu direhabilitasi lagi? Betul. Ya kan, semacam itu Pak. Lalu juga tadi saya cerita tentang untuk pertanian dan sebagainya. Itu kalau kita bisa lakukan itu dengan baik sebenarnya bisa jalan bagus. Tadi saya contohkan misalnya juga ternyata dari segi kualitas kita juga masih punya keunggulan. Contohnya itu tadi cerita pabrik sepatu kan. Ada satu waktu itu semua orang pada keluar, pergi ke Vietnam lah, ke China. Tapi sekarang kembali lagi ke kita. Alasannya apa sih pembeli itu balik? Nomor satu adalah kualitas, kedua adalah ketepatan daripada delivery. Di Cina murah, cuman deliverynya ya suka-suka dia aja gitu. Orang kenal kesel. Orang apalagi kalau negara itu adalah yang dipesan adalah sepatu yang sifatnya fashion. Telat 1 minggu 2 minggu bisa lewat tuh momentum fashion. Nah, itu ternyata mereka juga kembali ke kita. Nah, ini juga menjadi satu catatan juga untuk kita, bagaimana kalau semua ini juga kita harus mengambil suatu posisi. Karena saya yakin dengan keadaan Cina sekarang, memang betul mereka akan terus meningkatkan kualitas, tapi dengan 1,3 miliar penduduk di sana, mereka sendiri juga layani kepentingan di lokalnya juga kan, mereka juga harus konsentrasi sendiri kan gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya industri yang tidak termasuk dalam strategic industry? Apa yang kita sarankan kepada pemain-pemainnya sekarang? Apakah kita sarankan mereka untuk mempersiapkan batu nisan ya sekarang atau bagaimana? Ya saya pikir gini Pak, artinya memang harus dilakukan suatu upaya-upaya. Saya nggak yakin lah kalau misalnya orang kalau tidak melakukan inovasi itu tidak akan maju, itu saya nggak percaya. Orang kalau udah tahu situasi dan mereka melakukan inovasi, pasti mereka akan ada jalan keluarnya gitu. Jadi itu kita kembalikan kepada mereka juga untuk yang penting gini Pak. Yang penting adalah, kalau saya bicara sebagai saya orang Kadin Pak ya, yang penting adalah bagaimana dunia usaha ini sekarang betul-betul bisa menekan pemerintah dan perbankan. Nomor satu Pak ya, mereka harus secara fair net interest margin mereka harus terkoreksi. Karena itu kan jantung darahnya kita Pak. Kalau sampai uang ini begitu tinggi, darahnya kita ditaruh di high pressure terus ya kita mati lama-lama. Karena itu seperti itu. Lalu kedua adalah yang seperti Pak Haridharma sampaikan, penegakan hukum untuk melindungi pasar dalam negeri. Artinya gini, ya kita jangan dong namanya barangnya udah lewat, orangnya bisa suka-suka masuk. Orang dari China-nya sendiri dia ikut dagang di sini tanpa mematuhi aturan keimigrasian misalnya kayak gitu Pak. Nah, yang seperti itu yang kita juga akan melihat, karena ini udah free trade, isunya bukan ini Pak, udah bukan selundupan. Dulu kan masih selundupan kan. Ini sekarang semua orang boleh jual suka-suka. Nah, tapi kan kita punya non tarif barrier. Nah, ini tadi dalam kaitan yang kedua ya, penegakan aturan juga. Kita lihat dong, kalau memang dia jual ternyata memang dumping, ya kalau memang perusahaannya corporate to corporate, kita keluarin anti dumping. Tapi kalau itu mereka sudah menyangkup suatu jumlah yang besar dan itu
terbukti bahwa negara pengirim adalah China, ya kita terapkan safeguard-nya dong kan gitu. Jadi kita harus jeli juga Pak. Jadi di samping sama satu perbankan, kedua perlindungan kita sendiri di dalam untuk menjaga persaingan yang sehat. Karena kan bisa aja Pak mereka pakai dengan dumping price segala macam, nanti kita juga akan atur. Pak, seandainya Bapak, karena sekarang lagi modelnya wakil menteri kan Pak ya. Seandainya Bapak diangkat jadi wakil menteri bidang perindustrian gitu ya. Khusus untuk menangani ASEAN China Free Trade Area ini. Dan karena Bapak itu dari pemerintah, maka ditugaskan untuk bagaimana Bapak bersuara kepada dunia usaha. Yang urusan pemerintah kita udah banyak sebutkan lah, peraturan bank, perbankan dan segala macam itu tugas pemerintah. Tapi sekarang Bapak sebagai wakil menteri untuk urusan mencari opportunity di ASEAN China Free Trade ini, apa yang Bapak sampaikan kepada dunia usaha Pak? Ya tentunya gini Pak, tentunya kita harus bersama-sama tadi ya untuk mengumpulkan, menyatukan apa rencana kita, national interest kita apa, kita mau berkembangnya di mana. Karena gini, masing-masing industri itu klasternya juga luas Pak. Jadi misalnya Anda bilang misalnya tadi CPO misalnya gitu, CPO itu kan turunannya banyak, mau aman, mau chemicalnya, mau apa. Nah itu yang kita harus lakukan pembicaraan seperti apa. Tentu ini kan bukan pemerintah pemainnya, kan ini kan swasta, jadi justru mereka yang kita samakan apa. Jadi kita juga mengatur di dalam negeri supaya potensi yang ada ini justru saling memperkuat, jangan saling malah kita berantem di antara kita sendiri. Nah ini juga perlu Pak, perlu menyatukan, dan jangan lupa bahwa penyebaran terhadap industri ini juga penting Pak. Jadi juga nggak bisa semuanya ngumpul di Jawa semua. Jadi juga harus diatur yang harus keluar Jawa itu seperti apa, industri seperti apa yang akan jalan di sana. Tapi kalau kita lihat kan di dalam satu industri strategis ya, kita kan harus menjaga ekosistem dari industri tersebut, mulai dari supply. Jadi kalau kita ngomong CPO, kita mesti menjaga dari mulai pupuknya, mulai dari alat-alat untuk perkebunannya dan segala macam itu supaya kompetitif, supaya pada akhirnya hasil akhir CPO-nya itu juga kompetitif ya. Kalau pupuknya mahal, alat-alatnya mahal dan segala macam komponennya mahal, pada akhirnya kita nggak mungkin kompetitif di dalam CPO misalnya. Nah, apakah hal-hal ini bisa nggak kita gerakan pengusaha untuk mengevaluasi dan membentuk tim-tim sendiri yang membuat satu industri itu dari hulu ke hilir ini mereka kerjasama gitu? Kalau boleh saya ngomong Pak, tapi bukan omongan orang pesimis, ini pengalaman. Iya. Jadi beratnya kita Pak, ya mohon maaf, antara dunia usaha sama pemerintah itu punya dunia sendiri-sendiri. Jadi ini ya, kalau Cina Pak, bedanya government-nya sama yang namanya pengusahanya itu jadi satu. Pak Hari Darman udah paling mengetahui. Kita nggak gitu Pak. Jadi solusinya apa Pak? Solusinya, kami sudah dulu bilang harus dilakukan reformasi birokrasi, tapi poinnya bukan naikin gaji orang, itu harus di streamlining, potong separuhnya. Sorry ya kalau saya ngomong ya, karena dengan saya pengalaman kita di Kadin selama ini bicara sama mereka, yang ada kita memang pusing aja. Jadi kita punya, kan gini Pak, ini kan masalahnya tadi saya bolak-balik bilang ada national interest, ada segala macam. Kalau kita bicara dengan pelaksana yang kita serahin harusnya dilakukan, tapi malah kita yang repot dan kita jalan kan susah. Nah ini juga satu masalah yang menurut saya, kita mau panjang lebar kalau misalnya pemerintahnya tidak melakukan reformasi terhadap HRD-nya ya, human resources-nya sendiri, itu menurut saya juga berat. Artinya kita ini kan harus satu kapal, karena saya merasakan sih yang ada setiap hari keluar peraturan yang akhirnya bikin kita susah. Bapak, Ibu sekalian tahu nggak ada peraturan mengenai persaingan usaha? Soal kalau kita mau merger sama akuisisi suruh lapor dulu. Salah satu contoh, saya waktu baca terus juga bingung nih orang kerjaan apa sih? Orang mau merger mau akuisisi disuruh lapor. Kalau itu dipandang nanti akan menjadikan monopoli dan sebagainya. Ini salah satu contoh. Padahal yang namanya komisi persaingan usaha untuk monitoring itu, mereka harusnya kerja adalah kalau terjadi indikasi di lapangan ada yang mau melakukan persaingan tidak sehat, mereka action kan gitu. Nah sekarang ini contoh aja gitu. Jadi kita selalu berpikir yang enggak. Waktu itu ada namanya rancangan undang-undang jaminan produk halal. Setuju gitu loh, produk halal setuju, kita semua setuju, tapi terus dipelintir. Kalau yang dulu tuh kita sifatnya adalah kalau mau mengajukan sertifikasi halal sifatnya voluntary, yang tadi Pak Hasan bilang, saya mau bikin kapsul, saya mau kasih label halal gitu ya. Itu boleh voluntary. Tapi di dalam undang-undang itu mau dibalik Pak, jadi mandatory. Semua mau dibikin sertifikasi halal.
itu nggak aja kan. Nah itu yang saya bilang, selalu kita tiap hari menghadapi yang kayak gini dan energi kita habis hanya untuk itu. Itu yang saya mesti sampaikan. Kita gitu. punya harapan dong Pak, karena Menteri Perindustrian kita dari Kadin. Pak Menteri boleh baik semua, yang nomor satu, Presiden nomor satu, tapi kalau birokrasinya tidak dibetulin Pak, akan jadi masalah. Itu hanya message saya. Jadi memang ini betul-betul harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya bukannya karena saya orang swasta, tapi memang kenyataan di lapangan seperti itu. Dan sebagai summary, kita tadi sudah bicarakan bahwa sebenarnya free trade antara China dan ASEAN ini sudah berlangsung lama, sudah tahun 2003 sudah dimulai, dan secara bertahap memang 2010 ini dischedulkan untuk 100% berlaku, dalam arti kata 0%. Tetapi sebenarnya itu sudah bertahap dan sudah kita bicarakan tadi, sebenarnya tanpa adanya free trade ini pun, tanpa ada berlaku yang free trade ini pun, produk kita sudah kalah kok bersaing dengan produk China. Dan dari tadi kita berusaha menggali apa sih opportunity yang tersedia dengan adanya free trade area ini untuk pengusaha di Indonesia ini. Kita sempat identifikasi beberapa, yaitu antara lain adanya terbuka kesempatan untuk menarik investasi dari China ke sini, kemudian beberapa bidang, misalnya bidang kreatif, bidang pendidikan, bidang agro, dan bidang kelautan yang kita bisa ekspor lebih banyak, terbuka kesempatannya. Tetapi di luar dari itu, untuk industrial goods, ternyata kita mau cari-cari kesempatannya mungkin ada, tapi kelihatannya agak ruwet, karena menurut Pak Haryadi tadi bahwa antara pemerintah dan dunia usaha masih belum sejalan, masih belum adanya kerjasama yang baik, dan walaupun pejabat-pejabat tingkat atasnya sudah baik, tapi pelaksanaan ke bawahnya tidak jalan. Dan memang ini sekali lagi kita harus fair, walaupun kita ingin bicara tentang opportunities, kenyataannya itu opportunities-nya itu berat untuk ditemukan, atau harapan itu kecil unless kita benar-benar mau berubah. Dan saya kira himbauan ini juga sudah berkali-kali dinyatakan baik oleh Kadin maupun berbagai pihak. Saya tidak tahu apakah ini bisa memberikan kontribusi untuk kita tetap menjadi kontribusi positif untuk kita berubah, atau sekali lagi ini hanya sebagai angin yang bertiup sekali lagi tanpa ada perubahan. Jadi pada business leaders dan intellectual business community, tetap kita harus optimis, dalam arti kata kita tetap harus suarakan ini, harus kita usahakan bagaimana kita mendesak pemerintah untuk mau melihat dari sudut industri, sudut pengusaha, dan sama-sama kita bergandengan tangan untuk mencari opportunity di dalam setiap ancaman yang hadir di hadapan kita. Karena ancaman ini tidak hanya berhenti di tahun 2010, itu akan terus sampai pada akhirnya yang seperti kita tahu bahwa the world become one, ya, jadi world free trade. Jadi bukan hanya ASEAN China, ASEAN Amerika, dan semuanya akan jadi free. Dan itu tentunya ancaman yang lebih besar lagi kalau ancaman seperti ini aja kita tidak bisa handle properly. Demikianlah para business leaders dan intellectual business community, saya Dr. Bayu Prawirahi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda di dalam acara ini, lagi dalam acara CEO Reference berikutnya. Terima kasih.